Orang pergi ke dukun, dia minta sama setan. Setan memberi hukuman karena melanggar pantangan. Ya, Mati toh mas. mati. Langgar Nggak ada pantangan, pengampunan. mati. Nggak ada pengampunan. Kena kutukan, Terkutuk daripada anak cucu anak cucu. catat semua. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Haleluya, amin. Amin. Yes, Pak Daud. Apa yang mau Pak Daud bagikan pada malam hari ini, Pak Daud? Tadi Pak Daud katakan tentang takut setan, Pak Daud ya. Gini ya, orang itu lebih takut setan daripada Tuhan. Ya, dibalik ya, setan daripada hantu daripada Tuhan. Banyak seperti itu. Gitu Pak Daud ya. Kenapa Pak Daud? Karena Tuhan itu terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Misalnya Raja Daud, dia berzina, atur untuk membunuh Uria, suami Batseba. Itu kan jahat. Merebut istri orang, bunuh suami orang. Ya. Tapi dia bertobat, Tuhan ampuni. Ya. Berarti baik nggak Tuhan? Baik Pak. Terlalu baik. terlalu baik. Misalnya Israel sering bikin jengkel Tuhan, Betul Pak. kecewa Tuhan. Tapi Tuhan tetap Mengampuni. baik, mengampuni. Ya. Betul? Betul Pak Daud. Kadang kita anak Tuhan sering badung-badung dikit lah. Bertobat, Tuhan ampuni. baik. Tuhan ampuni. Karena apa? Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Tapi segala sesuatu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi dosa Pak Daud ya. Betul? Betul Pak Daud. Akibat dosa pasti ada konsekuensi. Konsekuensi dosa. Akibat dosa ada hukuman. Ada hukuman yang harus berjalan. Tapi tetap pengampunan ada. Betul. Tetap masuk surga tapi di bumi susah Pak Daud ya. Tuhan tetap apa? Baik. Mengampuni dan Selalu baik. baik. Tapi dia adalah adil. Amin. Nah, beda dengan setan. Setan itu tidak ada pengampunan, tidak ada nego, Tidak ada gratisan. tidak ada toleransi, dan tidak ada kompromi. Yes. Contohnya, orang pergi ke dukun, dia minta sama setan. Setan memberi hukuman karena melanggar pantangan. Ya. Mati toh mas. Mati. Langgar Nggak ada pantangan, pengampunan. mati. Nggak ada pengampunan. Kena kutukan, Kena kutuk daripada anak cucu anak cucu. catat semua. Oh. Yes. Nggak ada pengampunan, nggak ada grace. Betul? Betul Pak Daud. Kalau Tuhan masih ada apa? Pengampunan. Pengampunan. Betul Mas? Betul. Meskipun seringkali manusia lebih suka pilih jalan setan daripada jalan Tuhan Pak Daud ya. Nah, orang pergi ke dukun. Kalau dikabulkan, dia harus melakukan Semua perintah semua perintah. tanpa syarat. Dan itu ngasih dukun duit lebih banyak. Betul. Mas kawin namanya Lebih Pak Daud dari ya. berpuluhan. Karena apa?
Hasil pertama, kasihkan dukun. Ya, Lebih dari semuanya. ya, Nah, karena apa? Sama dukun, takut disantet. betul. Apalagi kalau Atau cantik ya Pak Daud. Kena setan. Setan bikin habis. Jadi takut. Iya. Makanya setan itu teror. Menteror. Kehancuran. Yes. Nah, buktinya di gereja banyak yang tidak perpuluhan. Kasih persembahan pelit. Betul Mas? Betul Pak Daud. Tapi kalau kasih dukun sampai mobil pun dikasih Pak Daud ya. Iya. Ya, lebih takut setan daripada Tuhan kan? Betul. Padahal setan nggak bisa menciptakan dan nggak bisa membinasakan Pak Daud ya. Padahal kita tuh harusnya takut Tuhan. Takut Tuhan. Betul? Betul Pak Daud. Takut apa tuh Mas? Betul Pak Daud. Seharusnya kita lebih takut Tuhan daripada takut setan Pak Daud. Betul? Betul. Karena setan tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Betul Mas? Betul Pak Daud. Lebih takut setan kan? Ya, daripada Tuhan. Betul? Betul. Nah itu Thomas. Yes. Siapa Daud? Gimana Thomas? Pak Daud, seringkali kan kalau di masyarakat ada istilah hantu, setan. Itu apa bedanya Pak Daud? Hantu, setan, iblis itu. Iblis itu rajanya setan. Oh. Hantu-hantu setan-setan anak buahnya setan. Oh, setan dan hantu itu anak buah Pak Daud ya. Iya. Tapi yang jelas kita harus belajar takut Tuhan. Belajar untuk takut Tuhan, betul. Itulah permulaan dari pengetahuan. Yes. Amin. Betul Pak Daud. Karena dengan takut Tuhan kan kata gimana? Tunduklah pada Allah maka iblis akan pergi daripada kita kan? Nah, malah jangan takut setan. Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Tapi kan di Indonesia banyak makanan setan Pak Daud. Nah itu. Ada rawon setan, sambal setan. Harus belajar cinta Tuhan. Amin, Pak Daud. Nah Pak Daud, kalau yang semacam hipnotis, ilmu gitu berarti golongan apa? Golongan setan apa iblis Pak Daud? Apa? Kalau misalnya minta santet, pelet, hipnotis itu termasuk setan, golongan setan atau pekerjaan iblis Pak Daud? Mas, pekerjaan setan lah. Setan Pak Daud ya. Anak buah iblis. Anak buah iblis ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud ya. Ya jelas Thomas ada Tuhan. Amin. Yang jelas kita harus takut akan Tuhan daripada takut setan. Iyo. Tapi seringkali anak Tuhan Pak Daud kalau kuburan tuh anak babi mau lewat, nah itu Pak. Mau kencing di jalan anak babi mau kencing itu. Ya kan Pak Daud, meskipun sudah Tuhan anak Tuhan pelayanan, terkadang juga kalau lihat setan takut Pak Daud. Ya tenang aja Thomas. Iya Pak Daud. Ya kita harus percaya Tuhan menyertai. Amin. Kita Amin, belajar Pak. takut Tuhan. Ya. Tapi Pak Daud kalau ada orang yang serasa takut padahal dia udah berjuang tapi takut terus itu kenapa Pak Daud? Nah, penting kita harus belajar melangkah dan percaya Tuhan. Amin. Oke Thomas. Oke Pak Daud, kita langsung ke pertanyaan Pak Daud ya. Oke yang pertama Andreas Julian dari Bali. Silakan Pak Andreas Julian. Shalom Pak Daud. Ya, gimana? Saya mau didoakan aja Pak. Saat ini sama istri sedang berpisah, lagi gugat cerai sekarang Pak. Ya kita doa ya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kutuk. Bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan. Awat ya Tuhan. Kerajaan Tuhan datang. Kehendak menjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.
Oke, yang Lanjut, kedua Mas. Bapak Justus Kupang. Thomas. Yo, selamat malam Pak Andreas Julian. Ya, Malam, Pak Pak Justus silakan bertanya. Ya, gimana? Saya mau bertanya, apa saya ada kutuk atau ini biasa ada terganggu dan keadaan. Ini kutuk sial nih. Angkat tangan tuh. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut teman. Lanjut yang ketiga Bapak Ari Edwin, silakan. Pak Ari, silakan tekan tombol unmute-nya. Ya, salam Pak, silakan bertanya Pak. Ya, Pak. Saya mau Pastor Daud doakan saya dan anak saya. Kemudian mungkin ada diri kami. Pastor Daud lihat Kita doa ya. mungkin bisa ini. Saya sering rewel. Oke, kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lawat secara khusus Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang keempat Denar Simanjuntak, silakan Pak Denar. Amin. Selamat malam Pak Dr. Tony. Iya, Saya mau bertanya Pak. Gini Pak, saya sering bermimpi aneh setiap tidur kapanpun tidurnya. Baru sering juga bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Padahal saya sudah ikut Tuhan 100% mulai tahun 2022. Gini Pak Daud, kita orang tua doa saya ya. hidupnya dulu termasuk tukang mengobati orang di kampung atau termasuk dibilang ilmu putih. Maksud saya Pak Daud, apakah ada kuasa Ada, kegelapan? jadi harus dilepas sini. Angkat tangan sekarang. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Roh setan keluar. Demi nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.